berkumpul pada pagi hari ini. Semoga Allah pilihkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah, dikuatkan iman, Islam kita dan amal kita, dan juga diistiqomahkan kita sampai akhir hayat nanti. Salawat dan salam kita tujukan pada Rasulullah SAW, keluarga sahabatnya dan siapapun yang bersungguh-sungguh berjuang menegakkan agama ini. Semoga kita termasuk di dalamnya, ya, terutama perjuangan kita bersama Darul Jannah ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan dan juga BPH, Bapak Pengawas, para kepala sekolah, guru dan pegawai kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita sama-sama reminding diri kita, doakan yang terbaik untuk para pendahulu kita, terutama inisiator dan juga donatur kita. Yang pertama Bapak Ahmad Sujadi dan Ibu Siti Hasanah, Bapak dan Ibu saya sendiri. Yang kedua donatur Pak Tikun yang sudah almarhum, dan pendahulu kita Pak Edi Purnomo, Tohib, dan siapapun donatur kita yang dengannya kami bisa seperti ini. Semoga apa yang disumbangsinya akan menjadi amal jariah untuk mereka dan untuk kita semua. Amin. Yang kedua, yuk kita buka lebar hati, pikiran kita untuk saling memaafkan di antara kita. Karena dalam sunnah seluruhnya perjuangan ini, hatta dalam peperangan pun, tombak atau anak panah sahabat saudara kita disengaja atau tidak sengaja bisa melukai dalam proses perjuangan dakwah ini. Dan seorang pejuang sejati harus memiliki imunitas yang kuat, bertahan, sabar dengan perbedaan yang dimiliki oleh rekan-rekan sesama teman perjuangan kita. Tidak sedikit di antara kita mungkin tersinggung dengan ucapan kita, sikap kita, atau kebijakan kita, atau hal-hal yang menyangkut keadilan yang dirasakan oleh, terutama oleh guru dan pegawai, dan dirasakan belum sempurna. Saya sendiri sebagai mewakili pembina, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata, ada hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung dengan apapun tentang saya. Mohon dirindukan. Jangan sampai hal-hal yang kecil apalagi yang besar terus terpendam dan menjadi sakit di hati dan perasaan Bapak Ibu dan juga kita semua. Kalau ada rasa yang tidak nyaman di antara kita, berbicaralah. Karena kalau seandainya itu sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pembina atau mungkin ketua yayasan atau siapapun, dan itu terpendam sampai yaumil akhir nanti, bisa jadi ini akan menghancurkan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal jariah kita. Jadi kalau ada masalah, ada permasalahan, silakan terbuka 24 jam, terutama kepada saya akan buka pintu lebar-lebar untuk minta maaf dan memaafkan di antara kita. Ada satu pelajaran yang luar biasa yang Allah anugerahkan pada saya. Beberapa bulan ini saya sedang berdoa khusus, ya Allah karuniakan kami lisan yang membuat siapapun yang berbicara dengan saya itu mengingatkan tentang kebesaran, dan siapapun yang menatap wajahku yang ditatap sesungguhnya kebesaranmu, dan jadikanlah tubuh ini adalah wasilah untuk menjadi jalan hidayah bagi hamba-hambamu yang lain. Lembutkanlah hatiku, jernihkanlah pikiranku, dan apa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala cara mengabulkan. Suatu hari
Saya tugas di Surabaya, dan sebagaimana teman-teman sekalian dimanapun kita berada, jadikanlah karakter Islam itu jangan lepas dari kita walaupun sesibuk apapun. Nah, salah satu parameternya adalah sholat 5 waktu. Pastikan kalau yang laki-laki berjamaah di masjid dan tempat waktu. Untuk konsisten komitmen itu, maka saya pagi-pagi bangun, walaupun jaraknya lumayan jauh, ada sekitar 1,5 kilo saya berjalan kaki di gelapnya pagi itu. Dan pada saat saya datang, yang baru datang itu muazin, dan yang kedua saya duduk di sampingnya. Nah, begitu ada komandan, ada waktu, ada adzan dan qomat, kira-kira sekitar 10 menit, saya sempat sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan juga qobliyah subuh. Begitu berkumandang, saya teringat dengan istri saya untuk membangunkan subuh istri saya dengan kebiasaan saya, dengan WA pada istri saya, ayo Umi bangun subuh gitu. Dan di luar dugaan, di sebelah kiri saya itu menegur saya. Tegurannya asik banget. Orangnya itu keren gitu loh. Orangnya keren dan orangnya itu nggak pakai senyum, nggak senyum. Matiin handphonenya. Itu saya masih pegang handphone, baru mau chat istri itu. Yang kedua lebih keren lagi, matiin handphonenya. Dan yang ketiga jauh lebih keras lagi. Saya seketika itu bukan marah, saya berterima kasih dan saya tersenyum. Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doa saya dengan caramu ya Allah. Caranya mengasihkan sekali, ditegur oleh orang di mana saya melakukan sebuah kebaikan, bangunan istri betul, tapi ibrohnya adalah pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepenting apapun kepentingan pekerjaan, keluarga Anda, kepentingan bisnis Anda, tinggalkan itu semua. Yang saya pahami menjawab pada saat sholat itu, saya tersenyum pada Allah. Terima kasih Allah, caramu mengajari aku supaya aku fokus khusyuk dalam beribadah menghadap. Begitu saya selesai salam, saya selesai zikir, orang yang pertama saya salami adalah orang yang menegur saya, dan saya tersenyum dengan tulus dan ikhlas itu. Tapi orangnya masih tetap tidak bisa tersenyum, dan itu urusan dia. Tapi alhamdulillah itu menjadi ibroh bagi saya. Yang kedua, saya dipercaya oleh Ketua DKM untuk menjadi Ketua PHPI Idul Adha sampai Idul Fitri nanti 1 tahun. Dan pada saat Idul Adha itu ada salah satu mantan pejabat, terus dia kebetulan diamanahi menjadi keamanan, dan dia orang Makassar. Dan orang Makassar itu ada orang yang level lingkarannya tinggi itu orang Bugis, dan orang Bugis yang tinggalnya paling tinggi adalah orang namanya orang apa ya, ada di sana itu. Nah, kita biasa panitia, alhamdulillah evaluasi kemarin itu panitia dengan 20 sapi dan 52 kambing sukses dan mendapat apresiasi dari Ketua DKM maupun Ketua Yayasan, dikategorikan sebagai kepanitiaan yang terbaik sepanjang masa jabatan beliau. Dan saya berterima kasih. Ada cerita yang luar biasa di mana saya hampir terbunuh gara-gara saya menjadi ketua panitia oleh orang Bugis tadi. Orang Manggar namanya. Orang Makassar, Bugis, dan yang paling tinggi kastanya di sana orang Manggar. Kita bercanda biasa aja, tapi menurut dia cara bercanda saya itu menyinggung, karena bercanda saya itu sedang tidak dalam keadaan makan. Orang Bugis, orang Manggar itu pantang dicandain dalam keadaan makan, Pak Pupo. Tadinya menyebutnya Pak Pupo, itu malam itu saya datang ke rumah dia, nyebutnya Purpo aja. Dan dia udah siapkan badik. Nah, badik itu siapannya, kalau di tempat kita kan keris, pudi, golok kan. Kalau di sana badik yang beracun dan siap untuk ditancapkan ke leher saya. Terus saya sampaikan bahwa saya minta maaf dan dengan tulus, akhirnya dia memaafkan dan kita berpelukan.
rasanya orang ingin terbunuh gara-gara menegakkan agama ini, seperti itu rasanya luar biasa. Dan Rasulullah SAW begitu dia menikah, dan pernikahan dengan Khadijah itu kalau dihitung hartanya itu 2/3 lebih harta Rasulullah dan Khadijah itu, harta penduduk Mekah itu 2/3 lebih adalah milik Rasulullah dan Khadijah. Kalau kita habis honeymoon atau mungkin pengantin baru, yang kita lakukan biasanya adalah honeymoon, jalan-jalan ke Batu Raden, ke Cilacap, atau ke Jetis, atau ke Bali, atau Semarang. Rasulullah enggak. Rasulullah itu berjuang langsung dan sampai titik menyumbangkan seluruh harta yang 2/3 lebih itu dakwah. Ada satu cerita singkatnya di mana Rasulullah sedang berjuang, dan kebiasaan daripada Khadijah itu menunggu, nggak mau tidur sebelum Rasulullah pulang. Hari itu pulang sampai larut malam, dan makanan minuman udah habis. Saking tidak ada makanannya, Fatimah yang dalam buain itu disusul oleh Khadijah. Karena Khadijah pun sudah lama gak makan, yang keluar lagi itu bukan hanya susu tapi darah, gitu. Darah dari susu ibundanya Khadijah itu yang keluar darah. Akhirnya Fatimah tertidur dan Khadijah pun tertidur dengan kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba Rasulullah datang, dan biasanya Khadijah itu menunggu di balik pintu sampai Rasulullah datang, dan selalu dengan wajah tersenyum dengan setiasa apapun atau istilahnya rasmi. Dan sebagai istri yang dicintainya itu rata-rata nih salting. Saking saltingnya itu sampai tersenyum dan merunduk di paha Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Engkau bahagia dengan itu semua, wahai Aisyah. Bagaimana aku tak bahagia? Yang mendoakan adalah suamiku Rasulullah, kekasih Allah, dan doa itu khusus untukku. Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya di setiap 5 waktu aku berdoa, doa yang sama aku panjatkan kepada seluruh umatku. Jadi level cintanya Rasulullah kepada Aisyah yang paling dicintai di antara istri-istrinya mungkin, itu sama dengan cintanya kepada umatnya. Kepada kita semua yang 1448 kemudian kita ada di sini. Dan pada saat Sakratul Maut, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Pada saat ruh itu mencapai di paha masalah atau perut, itu malaikat Israel itu disuruh berhenti karena sakitnya luar biasa. Boleh enggak sakitnya ini umatku ditimpakan kepada aku cuma karena sakitnya luar biasa. Begitu sampai di perut, ruh itu malaikat Israel pun suruh berhenti. Dia menyampaikan kepada Ali yang pada saat itu Ali ada di sampingnya. Ali sampaikan kepada umatku, jaga sholat. Terus sampai dada, begitu sampai dada, suruh berhenti lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Umati. Dan apa yang terjadi pada saat sebelum kematian Rasulullah, di mana ada takdir wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cucu yang paling dicintai Hasan dan Husain. Dan Husain ini ditakdirkan melalui wahyu Jibril itu akan terbunuh dengan tercincang-cincang oleh sebuah peperangan. Dan berita itu disampaikan pada istri-istri Rasulullah, kepada Rasul dan sahabat. Maka para sahabat dan keluarga itu merajuk pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, boleh engkau yang maha dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah diberikan kabar tentang takdir, tentang cucumu yang paling kamu cintai akan dicincang-cincang oleh peperangan itu. Bolehkah kami merajuk kepada Ya Allah untuk doa yang terbaik supaya takdir Allah itu dianulir?
Apa kata Rasulullah? Doa yang kuat itu akan aku alihkan untuk umatku, untuk kita semua. Dikorbankan cucu yang paling dicintai, rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kematian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan syahid itu kadang menyakitkan di mata kita, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rela anak saya ditawar, cucu saya dicincang-cincang oleh peperangan, asal umatku bisa mendapat sapa dari Tuhan. Ini menjadi ibrah bagi saya. Dan juga peristiwa lain di mana pada saat ada orang Yahudi minta pengadilan, diadili karena mencuri, dan dibawakan kitab Yahudinya, maka satu kitab ditutup, satu kitab dibacakan. Tolong dibuka semua. Begitu dibuka semua, ternyata orang Yahudi yang mencuri ini adalah anak pejabat yang minta tolong supaya diringankan hukumannya. Apa kata Rasulullah? Seandainya Fatimah, anakku yang paling aku cintai, mencuri, aku yang memotongnya. Dalam dunia pendidikan ini, kita pun harus menjadi teladan bagi semuanya. Jangan mentang-mentang pembina, jangan mentang-mentang kegoyasan, jangan mentang-mentang pengawas, jangan mentang-mentang kepala sekolah. Lantas kita seenak saja membuat aturan kebijakan yang menguntungkan dirinya tapi merugikan yang lain. Salah satu contoh, saya adalah salah satu pendiri dan juga donatur di sekolah yang sekarang saya berdiri di situ. Istri saya waktu itu ingin ngajar, silakan ngajar. Dan begitu jalan beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun, tiba-tiba istri saya resign. Kenapa? Saya bilang, karena saya tidak bisa mengikuti gaya belajar saat ini. Anak-anak ini sekarang pintar-pintar, cerdas-cerdas dan aktif. Dan saya tidak bisa mengikuti IT yang harus diperform tiap hari. Dan saya sebagai suami atau sebagai kepala pembina dan juga ketua yayasan di lembaga ini, bisa saja mengatakan bahwa terus kerja aja di tempat yang lainnya atau kebijakan-kebijakan, tapi enggak. Saya bilang kepada istri saya, keputusanmu aku dukung gitu loh, karena performa usia yang sudah 55 tahun itu berbeda dengan anak muda sekarang. Akhirnya dia resign. Yang kedua, anak saya yang pertama ini pernah menjadi HRD, bukan HRD, sebagai penerima tamu di sekolah kami, dan dirasakan nggak perform itu. Akhirnya anak saya bilang, Abi, saya sepertinya nggak cukup di sini, saya resign. Oke, saya ngambil lagi. Anak saya keempat lulus dari UPI, psikolog, dan pada saat yang sama sekolah kami itu membutuhkan psikolog untuk SMP dan SMA. Dan seluruh kepala sekolah SMP dan SMA berharap anak saya itu ada di sana. Tapi anak saya bilang, Abi, saya kalau ada di sekolah, saya nggak punya pengalaman. Saya takutnya nanti akan menghancurkan cita-cita harapan Abi untuk menjadi sekolah yang terbaik. Saya izin, saya akan nyari pengalaman dulu tempat lain. Akhirnya dia ngajarin. Udah tahun ke-3 dan sampai sekarang pun belum mau kembali ke sekolah saya. Dan itu tidak saya paksa. Ada satu cerita lagi, cucu saya nomor 2 itu kami sudah umumkan, saya sudah sampaikan pada keluarga bahwa pendaftaran TK sudah dilaksanakan. Silakan cucu itu mendaftar. Nah, rupanya anak saya lupa sampai pendaftaran itu tutup dan cucu saya belum daftar. Begitu daftar sudah full seatnya. Kata kepala sekolah, mohon maaf Bu Sarah, tahun ini belum bisa terima, sabar ya tahun depan. Sarah sebagai anak saya pertama nangis dong, ngadu pada ibunya, ngadulah. Begitu saya pulang ke rumah, demolah anak-anak saya, istri saya, supaya diambil kebijakan bagaimana caranya cucu bisa sekolah TK.
Apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung menelpon kepala sekolahnya? Tidak. Udah terima aja, sabar, kesalahan kamu. Itu nggak diterima sama istri dan anak saya. Dan itu adalah kebijakan saya sebagai ketua yayasan. Saya tidak mengintervensi. Kalaupun mau ditambah satu seat aja bisa, gitu. Tapi saya tidak telepon kepala sekolahnya, saya tidak intervensi, dan saya tidak menganulir kebijakan kepala sekolah untuk menunda tahun. Selama 1 tahun saya domelin sama istri dan anak saya, dikomplain mana ketua yayasan, mana cara katanya pendidikan yayasan untuk membahagiakan kita semua. Sekarang cucunya sendiri nggak bisa sekolah-sekolah. Saya terima, saya bilang saya menjadi pembina, saya pernah menjadi pembina, saya menjadi kepala sekolah, ketua yayasan hari ini bukan hanya untuk istri dan anak-anak dan cucuku, tapi untuk umat. Yang saya belain semuanya, bukan anak-anakku saja. Kalau anak-anak melanggar, ya aku ikutin aturan itu. Jadi pastikan di lembaga ini seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tidak ada Islam tanpa jamaah, dan kita sudah berjamaah dalam keadaan. Tidak ada jamaah kecuali dengan ketaatan, dan kita taat pada aturan dalam pimpinan kita. Kita ada pimpinan yang namanya kepala sekolah, kita ada pimpinan namanya ketua yayasan. Kurang dan lebihnya kepala sekolah, kurang dan lebihnya ketua yayasan, kita harus taat. Rasulullah SAW mencontohkan tidak bisa baca tulis, tapi sahabat yang ahli menulis membantu menulisnya. Ketaatan tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dan ketua yayasan juga harus memantaskan diri, jangan sampai anak harus dituakin, nyuruhnya saya ngaku. Ada satu contoh di mana Umar bin Khattab begitu sudah tua renta menjadi khalifah dan nyewa onta. Nyewa onta itu untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Dan dalam perjalanan sorban dia yang dipakai nyangkut di pohon tanpa disadari oleh yang punya onta itu. Akhirnya dipanggil yang punya onta, minta turun. Itu baru kurang lebih jaraknya beberapa meter lah. Kenapa wahai khalifah minta turun sebentar, aku punya hajat. Begitu turun, dilihatnya diambil sorban yang tersangkut di pohon itu. Ya Allah, wahai khalifah, kenapa nggak bilang saya? Saya dengan bilang, kamu saya bayar untuk menghantarkan aku mengenai kota ini dari titik A ke B, bukan untuk mengambil sorban saya. Sampai sekecil itu pun berhati-hati Umar bin Khattab untuk tidak mengambil keringat yang sudah dibayar oleh Umar bin Khattab. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa Rasulullah itu salah satu manusia yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu karakter yang keras, yang kuat, yang disatukan oleh kekuatan ruh yang ada dalam dirinya. Salah satu cerita di mana ada ibu-ibu ketemu Rasul di jalan. Anaknya ini treble bunker, anak ini super aktif kan, minta Rasulullah itu menasihati anaknya. Tapi kata Rasulullah, itu kan hal sepele lah. Kata Rasulullah apa? Besok dia kemari lagi, nanti akan saya nasihatin anakku, dan itu datang lagi ke rumah beliau masuk. Besoknya datang dan anak itu dinasihatin oleh Rasulullah dan nurut. Ibu itu penasaran, wahai Rasulullah, kenapa sih gak dinasihat kemarin aja? Apa yang terjadi? Pada saat aku pulang ketemu ibu, aku sebelum ketemu ibu, aku melihat di jalan itu ada korma yang jatuh, dan saya tidak tahu siapa pemiliknya, dan saya masukin di kantong saya, dan saya akan masukkan di Baitul Mal. Korma 1 biji, Bu. Sebab itu saya tidak ingin menasihati anak ibu, takutnya ini masih ada di kantong saya hal yang haram atau yang syubhat, menjadikan Allah tidak menjadikan
nasihat yang akan diberikan itu tidak menjadi big impact kalau bahasa sekarang. Sampai sebegitunya Rasulullah berhati-hati dalam berdakwah ini. Jadi berdakwah ini bukan hanya siapa pendirinya, siapa inisiatornya, siapa yang menyumbangkan, siapa yang mengawali, siapa ketua yayasannya, siapa pembinanya, siapa ketua kepala sekolahnya, tapi yang paling penting adalah siapa yang paling menyumbangkan terbaik di levelnya yang dia mampu. Dan yang terakhir adalah siapa yang paling istiqomah sampai akhir hayat kita. Rasulullah mencontohkan ada seorang sahabat yang bacaan Qurannya itu nggak diragukan, hafalannya hatam. Pada saat perang terjadi dan dia terbunuh, apa yang terjadi? Seluruh sahabat mengatakan sahabat yang terbunuh adalah syahid, tapi Rasulullah bilang tidak, dia adalah ahli neraka. Di detik-detik dia menghembuskan nafasnya nggak kuat, akhirnya tombak yang dimiliki oleh dia akan kena anak panah dan tombak dan belum mati karena nggak tahan dengan itu semua, ditancapkan tombak yang ada dimiliki oleh dia ke dalam tubuhnya dia, dan kematian bukan karena terbunuh oleh musuh tapi terbunuh oleh tombak di tubuhnya dia. Artinya apa? Bahwa perjuangan ini titik akhirnya adalah kematian kita. Jangan sampai apa yang kita sudah bangun kita rawat, amalan yang jariah, anak-anak yang kita solehkan udah banyak, dan ini akan mengalir terus, terputus gara-gara lisan kita yang tidak terjaga. Lisan kita tidak terjaga karena omongan kita dengan sahabat, udahlah saya berhenti aja, nggak tahan, nggak kuat. Baru segitu perjuangan kita semua sudah gak kuat. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? 80 kali hampir terbunuh nyawanya. Pernah juga di Uhud, berdarah-darah semuanya. Dan semua waktu, tenaga, pikiran, harta sudah diberikan semuanya. Tidak sedikit para sahabat menjadi yatim, menjadi yang dijaga, dan itu semua sudah dipersembahkan. Mereka rata-rata usianya 60 tahun. Seperti kita. Di Rasulullah SAW diwafatkan usia 63 tahun. Dan kita pun sama. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berjuang bersama Darul Jannah ini. Maka luruskan ya, lapangkanlah dada ini, dan bila ada goresan di antara kita, segera kesampaikan pada sahabat yang lain bahwa aku nggak nyaman, aku terluka. Dan kalaupun Bapak Ibu mau membuka dada saya, dan kalau aku perlihatkan betapa banyak lukanya, luka itu banyak goresan, luka-luka yang aku harus bertahan dengan itu semua. Dan saya tidak perlu kasih tahu siapa yang membuat luka saya. Biarkan Allah yang memberikan imunitas hati dan pikiran saya supaya bisa kuat. Karena perjuangan ini bukan seberapa banyak, seberapa kuat, tapi seberapa kita bertahan dengan itu semua. Dan hari ini ujian buat kita semua. Yang pembina, yang ketua yayasan, yang pengawas, siapapun di sini akan mendapat ujian dengan kemampuannya dia. Dan bisa jadi pramubakti atau OP pahalanya jauh lebih dahsyat dibandingkan ketua yayasan atau pembina, karena dia ikhlas, tulus, tanpa ada pamrih apapun. Hati-hati, jangan sampai berlebihan ngomelin pramubakti atau OP atau ngomelin guru segala macam. Guru, kepala juga harus ukur. Kenapa saya dicuekin sama anak buah saya, guru-guru saya? Bisa jadi saya tuh kurang perhatian, kurang open, jargoni, bisa ngajar tapi orang yang lakoni atau segala macam. Introspeksi. Jangan-jangan ada lisan yang telah menyayat hati mereka, yang membuat mereka luka, dan luka itu terus bernanah tanpa pernah mau mengobati dengan minta maaf. Hati-hati di sini.
guru, kepala sekolah punya potensi mendapatkan pahala yang dahsyat yang luar biasa, tapi juga punya potensi mendapatkan murka Allah yang jauh lebih dahsyat, karena kalau kita salah dalam niat, salah dalam mensikapi dan dalam kebijakan. Ibu-ibu nanti nih di yaumil akhir nanti, ibu-ibu yang akan terkejut dengan pahala yang luar biasa. Dan pahalanya itu kalau ditumpuk itu lebih tinggi dari gunung Salak-Tamat. Bahkan hampir-hampir sampai di langit sana. Apa kata ibu-ibu pada saat itu bertanya kepada malaikat? Amalan apa yang membuat aku mendapatkan pahala seperti ini, wahai Allah dan wahai malaikat? Sesungguhnya engkau telah menjadi istri yang taat kepada suami-suami kalian. Inilah pahala yang ditunjukkan oleh Allah kepada kalian. Nah, kalau pahala ketaatan pada suami aja setinggi gunung lebih itu, bagaimana kalau seorang istri sudah taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan masih sempat membantu suami dalam maisha dan berjuang bersama dakwah Darul Jannah ini. Luar biasa, bisa dibayangkan pahalanya itu ibu-ibu seperti apa. Dan bahagianya pasti bahagia banget. Dan tentunya ayah juga seperti itu. Sudah menjadi ayah yang selalu disalahkan oleh anak-anak dan selalu beban semua, tapi pun pagi-pagi habis subuh harus berjuang mencari nafkah dan berdakwah kaji bareng karena jaraknya berkilo-kilometer itu. Dan itu dilakukan untuk tanggung jawab pada istri dan anaknya, dan nanti pahalanya luar biasa. Sebaik baginya kalian adalah yang paling baik bagi istri dan anak-anak kalian. Dan ditambah lagi di waktu-waktu yang lain berjuang bersama Darul Jannah. Ada 3 kaidah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita harus berterima kasih pada orang siapapun dia, anak kecil, orang besar, atau orang yang tidak dikenal atau siapapun, yang dia ada bersama kita, selalu mendoakan kita, baik kita tahu atau tidak, selalu ada bersama kita pada saat kita jatuh maupun bangun, dan dia selalu bersama. Kita harus berterima kasih. Kalau ketemu orang seperti ini, bisa jadi istri kita, atau suami kita, atau sahabat kita, terima kasih sampaikan. Ayo, pegang pundaknya sebelahnya, pegang pundak sebelahnya. Terima kasih kawan, engkau sudah menjadi sahabatku yang ada bersamaku setiap aku jatuh dan bangun dalam perjuangan. Terima kasih kawan. Itu salah satu sahabat kalian nanti akan menjadi saksi kalian di yaumil akhir nanti. Di dunia aja kalian bisa SMS dengan seperti itu. Bagaimana dengan dia? Nah, level kedua ini lebih dasar lagi. Kalian dan kita harus berterima kasih kepada orang yang sering kalau dia ada masalah kita adem-ademin. Kalau dia punya utang, kita pinjemin. Bila perlu kita lunasin. Kalau dia ada masalah, kita orang pertama yang datang. Kalau dia sakit, kita pertama yang ngomong ke rumah sakit. Nah, begitu kita sedang diuji sama Allah, tiba-tiba orang ini ghosting, hilang gitu. Di WA nggak jawab, buru-buru ini di WA itu nggak dijawab, di miss call juga nggak telepon lagi. Ini bukan ini ya, bukan tukang parut ya, kalau memang sibuk kan ya. Kalau di miss call pagi ya sore baru selesai baru miss call kembali ya, dimaklumi lah, bukan kata itu. Dan kita bisa terima kasih kepada orang yang tiba-tiba melupakan kita. Allah, dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita tidak bergantung kepada makhluk, kepada saudara kita, teman kita, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang paling keren nih, kita harus terima kasih kepada orang yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, merendahkan kita di mana umum, dan menyepelekan kita,
dan segala hal yang membuat kita rendah, tersakiti, jatuh gitu. Kita harus berterima kasih kepada orang itu. Terima kasih yang luar biasa. Kenapa? Allah sedang minjam lisannya, kekuasaannya, omongannya untuk menjatuhkan kita, menguji kita. Kita termasuk orang wise, orang sabar nggak pada saat diuji dengan lisan orang saudara kita? Kalau ada sahabat saudara kita yang tiba-tiba menyakiti itu, terima kasihlah pada. Karena dia telah memberikan sebuah imunitas bahwa saya tidak boleh terpengaruh kepada makhluk, tapi Allah telah meminjam lisan kekuasaan saudara kita untuk menyakiti itu. Aku rela ya Allah, aku ridho, karena ini adalah takdirmu, dan berikankah aku imunitas untuk memaafkan dia tanpa syarat. Dan untuk menegakkan dakwah ini kita butuh laki-laki, perempuan, pejuang yang hebat, yang siap memaafkan saudara-saudara dan saling memaafkan bila ada yang salah, dan bertobat bila ada hilang dan dosa di hadapan Allah SWT. Kalau ini dilakukan cepat atau lambat,